Tahukah Anda, ada cerita seorang anak muda yang brilian yang menciptakan sebuah game yang didownload oleh jutaan orang. Dan mungkin Anda salah satunya, atau mungkin anak Anda. Dia memutuskan untuk pensiun di usia muda. Ini bukan cerita fiksi. Ini adalah kisah nyata yang kita bisa ambil pelajarannya. Saya akan ceritakan tentang anak ini di episode ini. Ayo kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Zul Anwar, di Hidup 2.0. Hari ini saya akan menceritakan mengenai kisah seorang anak muda yang brilian. Anak itu bernama Marcus Persson, sering disebut juga sebagai Marcus Notch Persson. Dia bukan seorang CEO, tapi dia seorang coder, seorang yang sukanya bikin program. Di tahun 2009, bisa dikatakan sendirian, dia menciptakan sebuah game yang diberi nama Minecraft. Sebuah game yang sebenarnya sangat sederhana, hanya blok-blok, tetapi dengan kemungkinan kreativitas yang tidak terhingga. Tidak ada iklan, tidak ada publisher, benar-benar sederhana. Tetapi kemudian game ini menjadi suatu fenomena yang mengglobal, mendunia. Minecraft seperti mencetak uang. Di tahun 2014, Minecraft hampir terjual 15.000 kopi per hari. Padahal, studio yang dimiliki si Marcus yang bernama Mojang itu hanya mempekerjakan sekitar 40 orang dengan profit yang demikian besar. Tetapi ternyata semua kesuksesan ini membawa Marcus kepada suatu kondisi di mana dia tidak menyukai hal tersebut. Ternyata bisnis telah menghancurkan dia. Marcus bukan orang yang tipe menyenangi atau menyukai untuk menjalankan bisnis. Ia tidak suka dengan meeting, tidak suka dengan hal-hal berbau HR, tidak juga suka dalam hal-hal berbau legal. Yang dia sukai adalah mengembangkan game, bukan memanage bisnis. Akhirnya apa? Akhirnya dia kehilangan kesenangan. Passion dia mati. Pada suatu waktu, di tahun 2014 itu, dia secara bercanda men-tweet di Twitter, mengatakan bahwa siapa yang ingin membeli saham saya di Mojang ini, biar saya bisa melanjutkan hidup dan menikmati hidup. Ternyata Microsoft terpanggil, sehingga deal-deal pun dilakukan. Dan tebak, berapa yang dia dapat dari penjualan itu? Dealnya adalah $2,5 miliar. Setelah pajak dan hal-hal lain, dia setidaknya mendapatkan sekitar $1,6 miliar dia bawa ke rumahnya. Bisa dibayangkan, dalam waktu semalam, tiba-tiba dia menjadi seorang yang bukan hanya crazy rich biasa, tapi crazy rich, luar biasa. Apa yang dia lakukan? Mungkin seperti yang akan kita lakukan juga. Dia membeli mansion yang sangat mahal. Pada tahun tersebut, disebutkan bahwa mansion yang dia beli sebesar $70 juta itu adalah termahal, mengalahkan artis-artis di Amerika ketika itu. Dia punya mansion di Beverly Hills. Selain itu dia juga membeli yacht untuk menikmati hidupnya. Sesuatu yang wajar dengan uang sebanyak itu. Rumahnya sangat mewah. Setiap ruangannya ada berbagai macam kenikmatan yang disediakan di sana. Bisa dibayangkan betapa mewahnya mansion yang dia beli. Tetapi ternyata uang tidak menyelesaikan semua permasalahan yang dia miliki. Setelah melakukan penjualan itu, si Marcus sempat men-tweet di Twitter bahwa dia sedang hangout bersama selebritis-selebritis di sana. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan saat itu. Tetapi apa yang dia bilang? Dia merasa terisolate. Dia merasa terasing. Jadi masalahnya bukan apakah dia bisa mendapatkan semua yang dia inginkan,
Apakah dia punya alasan untuk mendapatkan semua itu? Apakah dia punya alasan untuk terus mencoba? Sehingga akhirnya keterisolasian itu, keterasingan itu menghancurkan jiwanya. Depresi di hadapan matanya. Bayangkan seorang bilioner tetapi mengalami depresi. Sesuatu mungkin yang tidak pernah kita bayangkan. Markus telah kehilangan tujuan hidupnya, yaitu mengembangkan suatu game yang dia cintai. Yang kedua, dia juga kehilangan community. Dia terbiasa bersama gamer-gamers mengelilingi dia. Yang ketiga, dia juga kehilangan perjuangannya. Perjuangan untuk mempertahankan agar game itu tetap menarik. Dia kehilangan perjuangan yang membakar semangatnya, yang membakar kreativitasnya. Kekayaan telah memberikan dia kemewahan, tetapi dia telah merampok misinya, merampok tujuan hidupnya. Dia putuskan untuk melakukan petualangan-petualangan baru. Ia mencoba untuk invest ke perusahaan-perusahaan startup. Dia juga mencoba mengembangkan game-game baru. Tapi ternyata semua itu tidak membakar kembali, tidak men-trigger kembali semangatnya seperti apa yang dia peroleh ketika dia mengembangkan Minecraft. Sihir Minecraft itu sudah hilang. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah kemerdekaan tanpa tujuan adalah suatu perangkap. Sekali lagi, kemerdekaan tanpa tujuan adalah perangkap. Uang bisa jadi menghilangkan permasalahan-permasalahan Anda. Tetapi uang juga bisa menghilangkan alasan-alasan untuk tumbuh kembang. Alasan-alasan untuk bertahan hidup. Si Markus tidak perlu lagi Dia juga tidak perlu lagi mention itu. Apa yang dia perlukan sekarang adalah makna dari hidupnya. Ia perlu lagi untuk terus berjuang, struggle. Dia perlu alasan untuk bertahan hidup. Dia perlu alasan untuk terus berkembang. Dia perlu sesuatu yang patut untuk diperjuangkan. Dari cerita ini, kita bisa mengambil pelajaran besar bahwa kemerdekaan dan uang bukanlah segalanya. Banyak orang berpikir bahwa ketika pensiun dan punya uang yang banyak, maka Anda sudah pasti bahagia. Uang bukan segalanya. Ada pepatah bahwa uang bisa membeli kasur yang empuk, tetapi tidak bisa membeli tidur yang nyenyak. Uang bisa membeli makanan yang mewah, tetapi tidak bisa membeli kenikmatan. Uang bisa membeli obat yang mahal, tetapi tidak bisa membeli kesehatan. Uang bukan segalanya. Kita perlu arah baru. Kita perlu tujuan baru. Hidup 2.0 bukan soal istirahat, tetapi tentang misi baru. Kita bisa menjadi seorang mentor, kita bisa berkaya lagi, kita bisa menciptakan hal-hal baru, kita bisa belajar hal-hal baru, kita bisa berinovasi, karena sesungguhnya itulah makna hidup. Sahabat 2.0, di antara kalian mungkin ada yang sedang mempersiapkan pensiun, atau mungkin sudah menjalani pensiun, maka saatnya kita merenungkan kembali bahwa kita bukan hanya mencari kenyamanan, tetapi kita mencari makna yang baru. Demikian, semoga kita bisa mengambil manfaat dari cerita ini. Dan silahkan like, share, dan subscribe. Jangan lupa untuk menonton episode-episode berikutnya di Hidup 2.0. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.